Selanjutnya untuk peserta nomor urut 16, dipersilahkan menuju panggung. Kali ini Aryo akan bertutur tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama-sama diselamatkan dari perapian. Sebelum itu, izinkan Aryo memperkenalkan nama dulu ya. Nama saya Damianus Renyaan, perwakilan dari Provinsi Maluku. Kisah ini diambil dari kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai 30. Begini kisahnya. Di kala itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar seorang yang kejam, bengis, sombong. Pada masa itu juga ada 3 orang pemuda Israel dari kerajaan Yehuda yang bekerja di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Mereka bertiga adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiganya adalah pemuda yang gagah, pemberani, cerdas, dan taat kepada Allah. Pada waktu itu, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas yang sangat besar. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Didirikannya patung itu di dataran Dura, wilayah Babel. Ketika Raja Nebukadnezar melihat patung emasnya sudah selesai dibuat, disuruhnya seorang bentara kerajaannya mengumpulkan para wakil raja, para penasehat negara, bupati, ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri acara peresmian patung itu. Setelah semuanya sudah berkumpul, berserulah seorang bentara kerajaan dengan suara lantang. Titah raja kepadamu, hai segala suku, bangsa, dan bahasa. Demi kalian dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian lainnya, maka haruslah kamu sujud menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Siapa yang menolak segera dilempar ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Karena takut kepada raja, mereka semua segera sujud menyembah patung itu. Kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiganya tetap berdiri dengan tegak. Mereka tidak mau menyembah patung itu. Mereka percaya Allah itu hidup, Allah itu penyelamat, Allah yang mampu menguatkan mereka dari rasa khawatir, dan Allah yang menyertai mereka selamanya. Teman-teman, saat melihat ketiganya tetap berdiri, maka timbullah kelicikan dalam hati orang Kasdim. Mereka segera menghadap raja dan melaporkannya. Kekallah raja selamanya. Tuanku telah bertitah. Setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, dan berbagai bunyi-bunyian lainnya
harus sujud menyembah patung yang tuanku dirikan. Tetapi ya tuanku, ada 3 orang Yahudi yang melanggar perintah tuanku. Mereka tidak mau menyembah patung yang tuanku dirikan. Mendengar itu, Raja Nebukadnezar menjadi marah. Lalu dia memerintahkan pasukannya menangkap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu membawa ketiganya menghadap raja. Kepada ketiganya berkatalah raja, "Wahai Sadrak, Mesak, dan Abednego, benarkah kalian bertiga tidak mau menyembah patung yang aku dirikan? Ku beri kesempatan kepada kalian sekali lagi. Demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan berbagai bunyi-bunyian lainnya, segeralah sembah patung yang aku dirikan itu. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Dewa mana yang sanggup melepaskan kalian dari tanganku?" Mendengar itu, berkatalah ketiganya kepada Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepadamu, ya Raja. Kami percaya Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang bernyala-nyala itu dan dari tanganmu. Tetapi jika Allah berkehendak lain, kalaupun kami tetap terbakar dan tidak selamat, kami tetap tidak akan mengikuti perintah tuanku untuk menyembah patung emas itu. Bagi kami, yang kami sembah hanyalah Allah kami, bukan patung emas itu." Teman-teman, bisa dibayangkan bagaimana murkanya Raja Nebukadnezar mendengar perkataan mereka. Dengan marah, dia perintahkan pasukannya, "Pasukan, panaskan api di perapian itu 7 kali lebih panas dari yang sebelumnya. Ikat mereka bertiga dengan kuat. Bawa mereka, lempar ke perapian sekarang." Maka para pasukan pun melaksanakan titah raja itu. Setelah perapian menjadi 7 kali lebih panas, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego pun dilempar ke dalam perapian dengan badan terikat. Karena begitu besarnya kobaran api, pasukan yang melempar ketiganya pun tersambar api dan mati terbakar. Sungguh mengerikan. Di dalam perapian mereka tetap berdoa dan memuji Tuhan. Percaya Allah menyertai dan menyelamatkan mereka. Keajaiban pun terjadi loh teman-teman. Raja menjadi sangat terkejut karena ketiga orang yang dilihatnya tadi berjalan bebas ke sana kemari di dalam perapian dan mereka tidak terluka. Lebih ajaib lagi, raja tidak hanya melihat 3 orang tetapi ada 4 orang. Karena raja penasaran, dia memanggil menterinya. "Menteri, mari. Bukannya yang tadi kita lempar itu 3 orang dengan badan terikat?" "Benar tuanku raja. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan bebas di dalam api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti putra dewa." Menyadari bahwa ketiganya telah diselamatkan secara ilahi, raja segera menghampiri pintu perapian dan berseru memanggil mereka. "Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari." Sungguh ajaib loh teman-teman.
ketika ketiganya keluar, mereka tidak terbakar sedikit pun. Bahkan rambutnya pun tidak hangus, jubahnya pun utuh. Bahkan bau hangus sedikit pun tidak ada pada mereka. Menyaksikan itu semua, berserulah Raja Nebukadnezar. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya melindungi mereka yang percaya kepadanya. Mereka berani melawan perintahku dan membiarkan tubuhnya dilempar ke dalam perapian karena mereka tidak mau mengkhianati Allahnya. Oleh sebab itu, kuperintahkan kepada kalian, hai segala suku bangsa dan bahasa, siapa yang berani mengejek Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi puing-puing karena tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan mereka. Lalu teman-teman dan Dewan Juri, setelah kejadian itu Raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah teman-teman semua, demikianlah kisah Sadrak, Mesak dan Abednego yang bersama-sama diselamatkan dari perapian. Kekuatan iman mereka dapat mengatasi segala rintangan. Aryo mengajak teman-teman dan Dewan Juri tetaplah menjadi anak Tuhan yang tidak sombong, selalu rendah hati dan saling menghargai keberagaman di antara kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Tetaplah juga beriman kepada Tuhan sekalipun dalam situasi sulit, karena Tuhan Yesus menyertai kita selamanya. Terima kasih.